A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kembali melanjutkan pembelajaran kita ya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk semuanya, dimudahkan untuk mempelajari bahasa Arab ini ya. Kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan menjelaskan materi yang kebetulan tidak ada di buku, tapi materi ini penting sekali untuk pemula. Yaitu kita akan mempelajari tentang pembagian isim ditinjau dari kejelasannya. Taqsimul ism min haitsu ta'inihi, bahasa Arabnya ya, ditinjau dari kejelasannya. Yang belajar hari Sabtu pernah mendapatkan ya, yaitu mempelajari tentang nakiro dan ma'rifah. Tapi dari Selasa ini kita ulang kembali ya. Semoga yang hari Sabtu tidak bosan ya, karena sudah mendapatkan materinya. Ya. Kita akan masuk ke bab pembagian isim. Jadi semua yang kita sebutkan nanti di sini kategorinya adalah isim. Yang kita masih di babnya isim. Waalaikumsalam. Semoga yang belakang masih bisa baca ya. Pembagian isim ditinjau dari kejelasan maksudnya. Nah, ditinjau dari kejelasan maksudnya, nanti isim akan terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yang kita sebut dengan nakiro. Isim nakiro. Saya tuliskan dulu Bu ya, nanti baru saya jelaskan. Biar ibu punya catatannya. Ya. Tulisan bahasa Indonesianya sudah cukup besar kelihatan? Oh, cukup ya.
Belum tentu. Kalau besar ya, saya mau pasien apa tulis. Saya baca dulu ya, biar nggak salah nanti tulisnya. Isim yang tidak menunjuk pada makna tertentu, yang pengertiannya masih bersifat umum, yang digunakan untuk menyebut sesuatu secara umum tanpa pengkhususan, bersifat mutlak, belum menerangkan suatu makna secara spesifik. Kita tulis dulu ya, Marifah. Nanti baru saya jelaskan.
Ini dibaca untuk ya Bu, maaf saya singkat. Iya. Ya. Iya. Maaf ini agak nyekir. Bisa dibaca ini. Saya bacakan ya. Saya bacakan untuk yang ma'rifah ini karena tulisannya ada yang tadi ada yang kurang. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjuk pada makna tertentu yang pengertiannya bersifat khusus, sudah jelas, dan yang ini di bawah diketahui batas
batasannya. Ya, terbaca, diketahui batasannya ini yang mirip di sini ya. Kemudian digunakan untuk menunjuk identitas tertentu, sudah menerangkan suatu makna secara spesifik. Nanti kalau sudah ditulis baru saya jelaskan. Atau mau dipoto aja? Boleh. Untuk mempersingkat waktu. Persingkat waktu ya. Oke. Ya, jadi pembagian isim kan ada macam-macam ya. Ada pembagian isim ditinjau dari jenis, terbagi menjadi muzakkar, muannas. Pembagian isim ditinjau dari jumlah, ada mufrad, musanna dan jamak. Apa lagi yang sudah kita pelajari? Dari jamak ada 3. Oh, jamaknya nanti ada jamak muzakkar salim, muannas dan jamak taksir. Nah, sekarang kita ke pembagian isim ditinjau dari kejelasan maknanya. Nah, ini penting sekali kita mengetahui isim ditinjau dari kejelasan maksudnya atau maknanya menjadi isim nakirah dan ma'rifah. Karena ini berkaitan erat dengan pembentukan kalimat. Ya, jadi penting sekali kita mengetahui mana nakirah, mana ma'rifah, karena nanti berkaitan dengan cara kita membuat kalimat. Jadi saat kita terbalik menggunakan yang mestinya harus pakai ma'rifah, kita gunakan nakirah, yang mestinya nakirah kita gunakan ma'rifah, nanti akan otomatis merubah pengertian secara menyeluruhnya gitu. Jadi penting sekali mengetahui bentuk dasar dari isim nakirah dan isim ma'rifah. Ditinjau dari kejelasan maksudnya, sudah jelas atau belum gitu ya. Maksud ditinjau dari kejelasan maksudnya, ini sudah jelas atau belum, bersifat umum atau khusus, sudah ditentukan atau belum ditentukan. Maka akan terbagi menjadi 2. Ada yang masuk kategori nakirah, isim nakirah, dan ada yang masuk kategori isim ma'rifah. Nah, yang belum jelas kan ditinjau dari kejelasan maksudnya. Berarti ada yang sudah jelas, ada yang belum jelas. Yang belum jelas nanti kita sebut dengan isim nakirah. Jadi yang belum jelas, belum ditentukan, masih bersifat umum, bersifat mutlak, maka kita sebut namanya isim nakirah. Isim yang tidak menunjuk pada makna tertentu. Jadi kalau seandainya kita menyebut rumah, ya rumah saja, belum memiliki makna tertentu. Rumah baru, rumah besar, rumah yang ini, rumah yang itu, gitu ya. Kita saat menyebutkan ibu, ya hanya ibu saja, umum sifatnya. Kita belum tentukan ibu yang mana. Maka itu disebut nanti isimnya nakirah ya. Yang pengertiannya masih bersifat umum. Jadi ya masih mencakup semua. Saat dikatakan rumah ya berarti ya seluruh rumah gitu ya. Jadi nggak ada spesifikasi yang digunakan untuk menyebut sesuatu secara umum tanpa pengkhususan bersifat mutlak. Belum menerangkan suatu makna secara spesifik gitu. Jadi intinya nakirah itu sifatnya masih umum. Jadi bisa jadi semua akan masuk. Saat kita bilang kata rumah berarti ya seluruh rumah. Saat kita bilang kata pasar, ya intinya adalah hanya pasar saja. Kita belum menentukan pasar yang mana, ya, karena dia belum spesifik ya, belum ditentukan yang mana, belum khusus. Itu yang disebut dengan nakirah gitu. Dan kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak ada beda ya, hanya nanti kata selanjutnya yang menentukan. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan. Untuk isim yang bersifat umum ini nanti dia punya ciri satu, yaitu cirinya adalah tidak beralif lam. Jadi kalau kita mendapati isim tidak ada alif lamnya, kemudian ia bertanwin pun, an ataupun in, dan kosakata ini sebenarnya aslinya bisa dikasih alif lam. Ya, isim ini aslinya bisa dikasih alif lam, tapi saat dia tidak beralif lam dan kemudian tanwin, maka dapat dipastikan dia adalah isim nakirah. Gitu. Ya. Jadi saat kita sebut masjid, ya masjid saja umum. Gitu. Tapi kalau sudah al-masjidu, oh berarti kita sudah menentukan nih, sudah tertentu, sudah spesifik, sudah terbatas masjid yang ini, Masjid Al-Mu'minun ya gitu maksudnya ya. Jadi kalau kita hanya sebut
sifam hanya masjidun berarti ya sifatnya masih umum, belum ditentukan, gitu ya. Contohnya kata Rasulun. Saat kita sebut kata Rasulun, ya berarti ini sifatnya umum. Ya Rasul, utusan saja. Bisa dari Nabi siapapun, Rasul siapapun, gitu ya. Ini ciri dari ciri umum nakirah. Nakirah cuma punya satu ciri, yaitu tidak beralif lam. Dan akhirannya tanwin. Tanwin ini bisa jadi domaten, fathaten, atau kasroh. Rojulun. Saat kita sebut rojulun berarti hanya artinya seorang laki-laki. Intinya hanya pria dewasa. Tapi kita belum menentukan si A atau si B. Rasulun, rojulun, baitun. Ini juga berarti hanya kita artikan hanya dengan rumah. Gitu. Rasulun, utusan. Rojulun, pria, laki-laki dewasa. Baitun, rumah. Mengartikannya hanya seperti itu. Karena belum spesifik, sifatnya masih umum. Nah, kosakata yang seperti ini nanti kita sebutnya dengan nakirah. Silakan kalau ada yang ditanya dulu dari nakirah. Nah, untuk di awal, di dasar carinya yang masih tanwin dulu ya. Intinya sekarang bentuknya masih dasar dulu, yaitu kalau nggak pakai alif lam berarti tanwin. Dan kalau sudah kita dapati kosakata yang seperti ini berarti dia nakirah. Ciri nakirah hanya yang tidak beralif lam. Ada yang ditanyakan? Masih muda? Masih ya. Kita lanjut sekarang ke isim ma'rifah. Nah, kalau ada nakiro yang masih belum jelas, maka ada yang sudah jelas, yaitu disebut dengan isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah itu lawan dari isim nakiro. Ya. Jadi apa isim ma'rifah? Isim ma'rifah ya lawan dari isim nakiro. Kalau tadi isim nakiro menunjuk pada mana yang belum menunjuk pada mana tertentu. Nah, kalau ma'rifah menuju pada mana tertentu, dia sudah menuju pada mana yang tertentu. Sudah tertentu, berarti sudah tahu si A, si B, yang besar atau yang kecil, yang baru atau yang lama, gitu ya. Yang pengertiannya bersifat khusus, sudah jelas dan diketahui batasannya. Kalau khusus kan berarti tertentu, gitu ya. Jadi sudah ditentukan nih yang mana. Digunakan untuk menunjuk identitas tertentu. Jadi untuk sesuatu yang sudah jelas, identitas tertentu. Contohnya nama orang. Kalau kita sebut nama Endang, berarti kita merujuknya ke sini, gitu ya. Nama Dewi merujuknya ke sini. Gak bisa kita sebut Endang, tapi kita melihatnya ke Bu Ana. Menyebut Bu Dewi, tapi ke Bu Arti, karena masing-masing punya identitas tertentu. Itu disebut dengan ma'rifah. Jadi kalau sudah disebut nama, nanti masuk kategorinya ma'rifah, meskipun nggak ada alif lamnya. Sudah menerangkan suatu makna secara spesifik. Jadi sudah terbatas, sudah khusus, sudah kita tentukan, sudah kita pastikan yang mana. Itu disebut dengan ma'rifah. Nah, di antara ma'rifah ini ada banyak. Kalau tadi nakirah cuma satu. Kalau nakirah cuma satu. Intinya kalau ada isim nggak pakai alif lam, tanwin berarti nakirah. Tapi kalau ma'rifah ini ada beberapa. Ya, ada 7 sebenarnya untuk ma'rifah. Yang pertama adalah kalau isim nggak pakai alif lam, tapi sebenarnya dia bisa dikasih alif lam. Rasulun kan kita dapat ya di Al-Quran ar-Rasulu. Gitu. Kosakata yang tidak beralif lam tapi sebenarnya dia bisa dikasih alif lam, maka kalau sudah dikasih alif lam dia berubah statusnya, naik dari yang belum jelas menjadi jelas, gitu ya, dari umum menjadi khusus. Rasulun ar-Rasulu. Rajulun dari hanya seorang pria saja menjadi ar-rajul. Berarti ini sudah kita tentukan.
laki-laki itu, laki-laki ini, gitu ya. Laki-laki yang pintar, laki-laki yang kaya, laki-laki yang mulia, berarti kita pakai ar-rajul. Nanti dibawa alif lamnya, ya berubah lagi menjadi nakirah. Baitun al-baitun, baitun. Jadi ciri yang pertama untuk ma'rifah adalah isim yang beralif lam. Yang mana kalau alif lamnya dibuang, dia bisa jadi nakirah, gitu ya. Ada Bu isim-isim yang beralif lam tapi alif lamnya nggak bisa dibuang, gitu ya. Jadi yang masuk alif lam di sini adalah alif lam yang kalau dibuang bisa berubah jadi nakirah. Nakirah kalau dikasih alif lam ini bisa jadi ma'rifah, gitu. Nanti alif lam itu punya banyak fungsi. Nah sekarang kita artinya yang ini saja dulu ya. Kalau dibuang alif lamnya jadi nakirah, ditambahin alif lam jadi ma'rifah. Jadi berubah statusnya dari yang masih umum, belum ditentukan, belum jelas, menjadi jelas, khusus, sudah ditentukan, menjadi spesifik. Sampai sini dulu poin pertama. Ya. Untuk yang nama itu harokat akhirnya itu apa Mbak? Tergantung nanti. Nama itu nggak semuanya pakai tanwin, ada yang tanwin, ada yang nggak bertanwin. Yang di dasar biasanya yang pelajaran tamar bukan dulu dihafalkan, itu tidak bertanwin. Ya. Tidak bertanwin. Nama pelajaran tamar butuh. Ya. Tadi ada yang pertama yaitu isim plus alif lam. Ini aja ya. Jadi kalau nama istilahnya isim al-muhalla bi alif lam, yaitu isim yang dilekati dengan alif lam. Kalau sekarang kita tambah ini saja, isim ada alif lamnya. Maka rasul kita artikan dengan rasul itu, ar-rajulu pria itu, al-baitu rumah itu. Ya. Jadi sudah ada tambahannya. Kalau bahasa Inggris the, gitu ya. Alif lam. Masih pengertian dalam bahasa Inggrisnya ada tambahan the. Ini yang pertama. Tadi kan isim ma'rifah ada 7. Ya. Kalau nakirah cuma 1. Nah, yang pertama tadi ada isim alif lam. Ini isim yang dilekati dengan alif lam. Yang kedua ada namanya dhamir. Dhamir itu kata ganti. Yang ini nanti saya hapus ya, penjelasan dhamir agak panjang. Yang mana Ustaz hapus? Mungkin yang dihapus semua aja ya, karena yang nakirah itu sudah paham ya. Nakirah itu intinya tidak pakai alif lam dan tanwin. Kemudian bentuk pertama ma'rifah adalah isim yang nakirah tadi tinggal pakai alif lam, kita kasih alif lam maka dia jadi ma'rifah. Apa tambahan lagi? Nanti kalau ada alif lam ibu-ibu ingat ya. Kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Alif lam nggak ketemu sama tanwin. Apa yang pertama intinya sudah paham ya? Nah, berarti kita hapus saja semua. Sudah difoto ibu-ibu? Saya? Iya. Bapak-bapak enggak?
sih Korea. Iya. Yang kedua adalah al-dhamir. Apa sih dhamir? Dhamir adalah isim. Jadi dhamir adalah isim yang menunjukkan kata ganti. Maksudnya kata ganti apa? Menggantikan apa? Yaitu menggantikan posisi atau kedudukan isim. Jadi yang digantikan oleh dhamir adalah ya isim lagi, gitu ya. Jadi isim dhamir adalah isim yang menunjukkan kata ganti. Dia menggantikan, posisi dia adalah menggantikan apa? Menggantikan posisi atau kedudukan isim yang sudah disebutkan sebelumnya, gitu ya. Itu disebut dengan dhamir. Ya, kalau kita mudahnya biasanya menghafal hanya dengan dhamir adalah kata ganti. Nah, kata ganti sendiri sebenarnya pembagian kata ganti itu ada banyak sekali. Tapi untuk pemula kita pahami hanya yang dua bentuk saja dulu, ya. Kata ganti dhamir itu nanti ada pembagiannya, ada banyak sekali, ada mustatir, ada baris. Nanti mustatir dibagi lagi, baris masih dibagi lagi. Tapi kalau untuk pemula kita yang penting tahu yang umum sekali dulu, yaitu dua bentuk, munfasil dan muttasil. Yang kategorinya ini masih muncul, masih kelihatan. Yang mustatir yang nggak kelihatan kita bahas nanti kalau sudah masuk ke babnya masing-masing. Sekarang untuk mengawali dulu dhamir ini nanti pembagian kata ganti itu dibagi lagi ditinjau dari siapa yang kita gantikan di sini. Ada pihak, kalau di Indonesia itu ada namanya pihak ke-1 ya, pihak pertama yaitu yang berbicara, ada saya, kami atau kita. Pihak ketiga yang dibicara, pihak kedua lawan bicara, ada kamu. Ya, kalau berbahasa Indonesia apa saja selain kamu? Kamu, kalian, sudah dua ya. Kamu, kalian, ada itu kamu ya. Kemudian nanti Anda Bu, makanya ya. Kemudian pihak ketiga nanti ada Bapak bahasa Indonesia ada dia. Dia mereka. Ya, jadi nggak terlalu banyak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini pembagiannya ada lumayan, yaitu ada 14. Pembagiannya ini kita urutkan. Yang pertama yang kita tulis dulu adalah dhamir al-munfasil.
Nama istilahnya domir munfasil. Domir munfasil ini domir yang bisa berdiri sendiri, domir yang bisa diletakkan di awal kalimat, gitu ya. Jadi domir yang bisa kita letakkan di awal kalimat dan bisa juga berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksudnya ini terpisah ya, yang bisa berdiri sendiri, terpisah dari kata yang lain. Yang lagi bisa diletakkan di awal kalimat. Ini disebut dengan domir munfasil. Nanti pembagiannya untuk memudahkan menghafal sesuai dengan tasrif yang lama ya, biar mudah untuk menghafalnya. Pembagiannya nanti akan kita bagi dengan yang pertama pihak ketiga dulu. Dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan pihak ketiga. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak ada pembagian laki-laki atau perempuan. Kalau bahasa Arab pihak ketiga nanti dibagi lagi, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi pihak ketiga untuk pertama untuk laki-laki dulu. Kalau bahasa Arabnya mudzakkar, dalam istilahnya nanti namanya ghaib. Ghaib itu kan berarti tidak ada ya. Jadi intinya pihak ketiga ya, bisa jadi dia sebenarnya ada di depan kita, di samping kita, tapi dia adalah orang yang kita bicarakan, maka dia masuk kategorinya adalah pihak ketiga. Tetap dianggapnya ghaib meskipun ada di depan kita, di samping kita, selama dia bukan lawan bicara kita, dia yang kita bicarakan, kita sebut dengan ghaib. Untuk yang laki-laki pihak ketiga. Untuk laki-laki mudzakkar istilahnya domir ghaib. Nanti pembagiannya disesuaikan dengan jumlah orangnya. Kalau yang kita bicarakan adalah satu orang laki-laki, kalau satu orang laki-laki kita pakai huwa. Jadi kalau huwa berarti hanya satu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwa berarti hanya menunjuk pada satu, gitu ya. Kemudian kalau yang ternyata yang kita bicarakan adalah dua orang, maka kita rubah lagi, nggak boleh lagi huwa, tapi kita pakai huma. Ya, kalau dua orang berarti berubah jadi huma. Ada Muhammad kita sebut huwa. Dua orang kita bicarakan Muhammad sama Utsman jadi huma. Nanti kalau sudah tiga orang lebih beda lagi. Ini nggak boleh lagi kita pakai huwa, nggak boleh pakai huma, berubah menjadi hum. Ya, kalau sudah tiga orang lebih berarti ulaika humul zalimun. Kenapa kok pakai hum? Karena zalimun jama', gitu ya. Jama' itu kan sudah tiga lebih. Jadi pembagiannya seperti ini. Pertama untuk laki-laki dulu. Untuk perempuan beda lagi. Cukup nggak ya 14? Tulisannya terlalu besar nggak? Kalau ke bawah kayaknya kurang. Kurang ya. Ini saya hapus ya. Ini sudah kan? Sudah foto. Nah, saya hapus. Bentar saya tambah. Yang mana? Foto. Sudah. Sudah Ya difoto. bisa cukup 14 ke bawah. Ya. Yang ini aja pakai hapus. Harus pakai itu.
Lama. Yang ini juga berarti dihapuskan tapi dari ini saya hapus juga ya. Ini sudah ditulis semua kan ya? Sudah. Masih di foto. Di desain. Ini masuk poin kedua ya, aldomir. Yang pertama kita bahas adalah aldomir almun fasil. Keterangannya nggak usah saya tulis lagi, tadi sudah ada. Pembagian nominum fasil tadi kita harus membagi lagi menjadi pihak ketiga. Kemudian ketiga pun masih dibedakan lagi, ada untuk laki-laki yaitu mudzakkar yang istilahnya nanti dhamir. Untuk satu orang menggunakan tadi dua. Kalau dua orang dua. Tiga orang Untuk perempuan kita sudah berbeda lagi. Kalau bisa lagi pakai untuk laki. Jadi untuk bahasa Arab memang pembagiannya jelas sekali mana laki-laki mana perempuan ya. Untuk perempuan pihak ketiga juga perempuan muannas. Nanti kita istilahkan dengan ghaibah. Ini kan laki-laki pakai tamar butoh, perempuan pakai tamar butoh, pihak ketiga. Kalau yang kita bicarakan satu orang, yang kita bicarakan hanya Aisyah saja, maka kita pakai iya. Yang kita bicarakan Aisyah dan Zainab, dua orang. Jadi untuk Uma ini sama. Uma laki-laki, Uma perempuan sama, yaitu menuju kepada dua orang ya. Untuk tiga orang lebih, untuk perempuan kita pakai hunna. Mereka perempuan. Yang dibicarakan ada Aisyah, Khadijah, Fatimah. Sudah tiga berarti hunna. Ini untuk yang pihak ketiga, untuk yang ghaib. Ya, jadi disesuaikan dengan jumlah urutannya, kita menghafalkannya ya, biar ingat, biar mudah juga. Nah, untuk pihak kedua, mudzakkar, nanti nama istilahnya mukhatab, lawan bicara. Jadi namanya mukhatab atau lawan bicara. Mukhatabun artinya lawan bicara. Kelihatan tulisan hurufnya. Oh, ibun perlu diharokati? Ya. Ibatun mukhatabun, lawan bicara. Pihak kedua ini kan, ini pihak ya. Ini istilah Indonesianya pihak ketiga, pihak kedua. Pihak kedua untuk laki-laki juga sama. Kita pembagiannya untuk satu orang, dua orang, dan tiga orang lebih. Ya. Untuk satu orang, kalau kita ajak bicara hanya satu laki-laki, kita pakai antar.
uskun anta, tinggallah kamu. Karena yang diajak bicara, lawan bicaranya adalah Adam, gitu ya. Uskun anta, wasau juga anta. 2 orang, antuma. 3 orang, antum. Ini sudah familiar ya, antum. Ya, sudah hafal semua ya. Nanti untuk perempuan bagaimana? Perempuan akan berbeda lagi ya. Tulisan antumnya masih kelihatan ya? Pihak kedua untuk muannas. Nah, kalau laki-laki tadi mukhatab, untuk perempuan iya, tinggal ditambahkan tamah mukhatabatun. Ini juga sama pembagiannya. 1 perempuan lawan bicara, 2 perempuan lawan bicara, 3 lebih lawan bicara. Gitu ya, pembagiannya sama. Masing-masing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kan sesuai dengan yang kita pelajari. Ini kalau mau ditambahkan huwa mufrad. Huma berarti hum jamaah. Itu kalau mau ditambahkan lagi sebenarnya. Saya lupa sebenarnya lebih pasnya tadi di sebelumnya ya. Gak apa ya, sudah gitu dulu ya. Jadi juga lagi sama, dia berarti mufrad dan seterusnya sampai bawah. Ya, memahaminya. Kita kan sudah belajar tuh mufrad, musanna, jamak. Jadi untuk mufrad pakai huwa, musanna pakai huma, jamaknya hu. Perempuan juga sama, kalau ghaibah mufradnya dia, musanna, huma, jamak, guna. Istilahnya seperti itu ya. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak. Nah, ini muannas kalau bicara tunggalnya menjadi anti. Kalau anti semua sudah hafal ini, sudah tahu semua ya. 2 orangnya sama antuma. Jadi domir untuk 2 orang muzakkar muannas itu sama. Yang ghaib tadi pakainya huma, yang mukhatab dan mukhatabah pakai antuma. Gitu ya. Sama. Kemudian yang 3 orang lebih menggunakan antun. Ya, jadi yang sama itu apa? Yang jumlahnya 2. Huma diulang 2 kali, muzakkar muannas. Kemudian antuma diulang 2 kali untuk muzakkar dan muannas. Nah, tadi pihak ketiga sudah, pihak kedua juga sudah, sekarang pihak pertama. Ternyata makin condong ke sana tulisannya ya. Makin ke sana. Karena saya lihatnya dari atas. Sekarang pihak pertama. Pihak pertama ini lebih simpel. Kalau yang tadi kan muzakkar beda, muannas beda. Tapi kalau pihak pertama yang disebut istilahnya nanti dengan mutakallim. Kalau laki-laki atau mutakallimah. Nah, ini kalau saya kasih tanda gini berarti sudah langsung paham ya. Berarti dia bisa untuk muzakkar dan muannas. Jadi muzakkar dan muannas ini sama untuk pihak pertama. Dia juga nggak sebanyak yang sebelumnya 1, 2, 3. Kalau mutakallim ini cukup antara 1 orang atau 2 orang lebih. Hanya segini saja. Sama untuk 1 orang menggunakan anak, laki-laki perempuan anak. Nahnu, laki-laki perempuan meskipun jumlahnya banyak ya. Jadi hanya 1 dan 2 saja. Ya. 2 dan 1 saja. Insya Allah sudah hafal semua ini. Ya. Kita sama-sama kita baca ya.
Dari satu. Laki-laki tangan kanan, perempuan tangan kiri ya. Biar ingat, biar hafal. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Kalau bicara ke depan, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Boleh dua, betul langsung. Nah, sudah hafal? Belum maksudnya. Sama-sama. Oke, jadi biar ingat. Laki perempuan. Ya. Ke samping goib pihak ketiga, ke depan pihak kedua, ya. Laki perempuan. Iya, 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Sudah hafal? Belum hafal? Lebih banyak yang sudah hafal ya? Mau menghafal sekarang? Jangan Ustazah. Jangan. Rumah dua, Sekali lagi biar hafal sebelum kita masuk ke domir muttasil ya. Ayo kita ulang. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, semoga sudah hafal ya. Insyaallah mudah. Yang kedua yang perlu kita ketahui juga untuk dasar adalah namanya domir al-muttasil. Nah, yang kita sebutkan ini kategori domir-domir yang memang kelihatan ya, yang memang muncul kelihatan, karena domir itu nanti ada yang nggak kelihatan ya. Ustazah, Ya. kalau itu kan sama mana untuk maksudnya untuk mereka. Kalau maksudnya Campur. Dalam bahasa Arab itu ada namanya aftoliyah, ada yang mana yang lebih diutamakan. Yang diutamakan adalah yang laki-laki. Jadi kalau campur selama masih ada laki-laki kita pakai domirnya laki-laki. Makanya kalau kita perhatikan kita biasanya assalamualaikum pakainya nanti. Itu sebenarnya antum gitu ya. Jadi memang yang diutamakan yang laki-laki. Jadi meskipun berapapun jumlah perempuannya selama masih ada laki-laki kita pakai domirnya laki-laki. Nah, domir muttasil ini lawan dari domir munfasil. Kalau domir munfasil tadi bisa berdiri sendiri, terpisah dari kosakata yang lain, dia bisa diletakkan di awal, di depan. Nah, kalau muttasil lawannya berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Berarti dia harus bersambung dengan kata yang lain. Dia juga nggak boleh mendahului, gitu ya. Langsung ditulis lawannya ya. Muttasil. Kalau munfasil tadi terpisah. Kalau muttasil itu bersambung atau tersambung. Muttasil artinya bersambung. Ya, kalau munfasil terpisah tadi ya, artinya muttasil artinya bersambung. Artinya bersambung. Itu tidak bisa berdiri sendiri bersambung dengan kata sebelumnya. Ustazah, itu yang kata sebelumnya itu
dengan yang lain kan bisa ya? Bisa dengan semua. Semua ya? Dengan semua kategori. Bersambung dengan kata sebelumnya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, bersambung dengan kata sebelumnya, tidak bisa mengawali kalimat. Jadi nggak bisa kita letakkan di depan. Tapi meskipun begitu nanti ada beberapa yang sama ya, ada beberapa yang sama. Jadi kalau ada yang sama kita letakkan di depan, berarti dia bukan mutasil lagi, tapi menjadi munfasil gitu ya. Nanti pembagiannya sama, yaitu untuk pihak ketiga. Nanti dibagi lagi muzakkar dan muannas, khotob, muzakkar muannas juga. Kemudian nanti ada mutakalim. Pembagiannya sama. Kalau dalam munfasil kita sebut dengan huwa, dia. Nanti untuk muttasilnya menjadi hu. Atau juga bisa hi, tapi untuk hi ini kalau didahului dengan huruf berharokat kasroh atau huruf ya sukun gitu ya. Kalau sebelumnya ada ya sukun atau huruf berharokat kasroh, yang tadinya hu akan berubah menjadi hi ya. Alaihis salam. Kenapa alaihi? Contohnya Karena ada Allah. karena ada huruf ya sukun, bukan karena harfu jar. Oh, bukan Jadi karena- penyebab dia kasroh bukan karena harfu jar. Dia penyesuaian saja supaya bacanya tidak berat. Nah, memang ada alaihu satu, nanti cari di Al-Kahfi ya, ada cari ya. Tapi pada umumnya kalau didahului dengan ya sukun atau didahului dengan kasroh, maka dia berubah menjadi kasroh, jadi hi. Alaihi mir rabbihi. Contohnya ya. Contoh lagi. Contohnya ini enggak. Ini bisa dihapus saja atau gimana? Belok aja. Contohnya ya. Contohnya alaihi atau Bismillahi nggak ada domir bu. Min rabbihi. Nah, di sini kan sebelumnya kasroh. Penyebabnya bukan karena harfu jar min. Kalau harfu jar min ini dia bikin kasroh robbi. Tapi kalau hi penyebabnya karena sebelumnya kasroh. Gitu. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk meringankan baca. Kalau sebelumnya kasroh kita baca hu itu berat. Merobihu berat kan ya? Alaihu berat. Gitu. Maka untuk memudahkan ditashil diganti dengan kasroh. Gitu. Jadi penyebab bukan karena harfu jar. Kalau harfu jar itu memajrurkan kata setelahnya. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah tashilan, untuk memudahkan cara baca, meskipun nanti ada alaihu gitu ya, ada satu ya, tapi gua menunjukkan bukan berarti nggak boleh pakai hu tetap boleh, alaihu nirobihu tetap boleh, cuma cara bacanya berat, maka untuk meringankan diganti dengan gitu. Misalnya Bismillah itu ini tuh bukan domir kan? Allahnya kemana bu kalau hanya domir? Maksudnya hinya itu bukan kembali lagi ke Allah. Enggak, itu kan lafaz Allah satu, Allahu, jadi Allahi, bukan domir ya. Bukan domir, dia satu lafaz, satu kata. Gitu. Jadi yang ini adalah hak ini domir. Jadi hati-hati kalau di Al-Quran nanti kalau hak domir itu yang jadi namanya marsilah. Ya, tapi kalau hanya bukan domir dia nggak jadi marsilah. Gitu ya. Contoh lailam yang tahibin di surah Al-Alaq
Lain lam yantahi lanasfa. Nah, yantahi ini bukan domir, makanya nggak boleh dibaca panjang karena dia bukan domir, dia masih satu kata dengan yantahi. Jadi ini namanya. Nanti kalau belajar tajwid, ha domir inilah nanti yang jadi mad silah gitu. Kalau bukan ha domir nggak jadi mad silah. Kalau sudah belajar bahasa Arab, belajar tajwid lebih mudah. Jadi nggak sembarangan sih. Ya, yang jadi nggak sembarangan hu yang jadi mad silah. Yang jadi mad silah adalah yang domir. Yang seperti ini, yang disebut dengan domir muttasil. Kalau bukan domir berarti nggak jadi mad silah. Bacanya tetap asli pendek. Gitu ya. Ya. Untuk satu orang hu, untuk dua orangnya sama huma. Jadi huma ini bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang, bentuknya sama. Nanti sama dengan hu, dia juga bisa jadi hima, haknya jadi kasroh. Ya, alaihima, alaihim, sering dengan kata alaihim. Kenapa kok nggak alaihum? Kenapa alaihim? Karena sebelumnya ya sukun, gitu ya. Untuk memudahkan cara baca. Jadi kapan u jadi hi? Kalau sebelumnya ada huruf berharokat kasroh atau huruf ya sukun. Tujuannya apa? Untuk meringankan, memudahkan dalam pengucapan. 3 orang lebih sama seperti fasilnya yaitu hum. Ini juga sama nanti bisa him dengan syarat sebelumnya kasroh atau ya sukun. Sama ya. Pokoknya ya pakai hahaha itu ya, kecuali nanti satu yang nggak bisa, yaitu domir untuk satu perempuan menggunakan ha. Ha nggak boleh dirubah jadi hi, tetap dengan ha. Nggak bisa, satu yang ini nggak bisa berubah. Meskipun didahului dengan ya, tetap saja dia alai mengalami perubahan. Robbi ha. Kalau alaihi salam ya? Alaihi kan Alaihi salam. alaihi kan kubu domir huwa. Oh dari ibu ya. Ini kan alaiha, itu kan satu orang perempuan. Yang untuk ha nggak bisa jadi hi, catatannya satu ya. Tapi kalau yang lain yang berubah menjadi diawali dengan huruf h, semuanya bisa berubah menjadi hi. 2 orang perempuan tetap dengan huma, nanti sama bisa jadi hima. Nah ini tidak bisa ya, saya kasih tanda. Jadi hima dengan syarat sebelumnya ada kasroh, huruf kasroh atau ya sukun. Domir hunanya sama tetap hunna. Dia juga sama bisa menjadi hin. Nah, kapan jadi hina? Kalau sebelumnya kasroh, yang sebelumnya ada ya sukun, maka dia akan berubah menjadi hinna. Ya, jadi yang goib, ibu perhatikan yang goib kan tadi semua diawali dengan huruf h ya. Ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Di mutasilnya semua nanti tetap pakai h. Di mutasilnya tetap diawali dengan huruf h. Hu, huma, hum sama ya. Yang berubah adalah dia menjadi ha, huma, hunna tetap. Yang berubah tuh hanya huanya saja. Huwa menjadi hu, hiya menjadi ha. Kemudian untuk mutasil semua bisa berubah jadi kasroh kecuali ha. Munfasil nggak boleh.
Munfasil bentuk dia ya tetap seperti ini. Ya, yang munfasil nggak boleh huwa kita jadi hiwa, huma, hima, hum menjadi him nggak boleh. Yang munfasil bentuknya tetap seperti ini. Harokat nggak boleh dirubah, tetap. Tapi kalau yang mutasil dia bisa berubah jadi kasroh apabila didahului oleh huruf berharokat kasroh atau dia sukun. Kecuali pada satu yaitu hiya, ha, dia tetap nggak boleh berubah jadi hi. Ayo silakan. Kalau ada yang ditanyakan dulu. Artinya sama. Huwa dia laki-laki. Huwa artinya juga sama. Yang mana? Robbiha itu berarti Ha, Robbiha, Tuhannya. Tuhannya Perempuan. Gitu ya. Robbiha berarti Tuhannya perempuan. Kalau Robbihi Tuhannya dia laki-laki. Alaihi atasnya dia laki-laki, alaiha atasnya dia perempuan. Gitu ya. Bisa atas, bisa wajib, bisa bagi. Artinya nanti bisa bermacam-macam. Ya. Kita lanjut dulu ya. Untuk lawan bicara anta, lawan bicara semua kan ada taknya ya. Anta, antuma, antum, anti, antunna, antuma, antunna, semua ada taknya. Nah, semua yang lawan bicara nanti berubah jadi kaf. Berubah jadi kaf. Anta, annya semua kita buang. Di mutasil annya nanti semua kita buang. Cara merubahnya annya semua kita buang. Huruf ta jadi huruf ka. Annya kita buang, anta, maka tinggal ta. Taknya kita rubah jadi ka. Ta jadi ka. Ya, patokan itu ya. Patokannya biar gak lupa. An semua dibuang. Ta diganti ke ka. Ganti ke ka. Perubahannya ini. Ya, lebih mudah. Biar ingat. An-nya semua dibuang, kemudian huruf ta semua kita rubah menjadi huruf kaf. Ya, kalau anta berarti an dibuang tinggal ta. Ganti kaf. Harokatnya ta apa? Fathah, ya tinggal ka. Harokatnya tetap ya. Nanti antuma dibuang an tinggal kuma. Tanya kita buang jadi kaf. Harokatnya tetap kuma. Gitu. Yang tiga an-nya kita buang tinggal tum. Jadi Karena tanya kita ganti dengan kaf jadi kum. Semua lawan bicara pakai kaf. Ya. Nanti untuk muannas gimana? Sama. An-nya kita buang, taknya kita ganti ke kaf. Harokatnya tetap. Kalau ini harokatnya tetap satu orang tinggal ti, maka menjadi ki saja. Dua orang kuma. Harokat jangan dirubah. Kunna. Tiga orang dari antunna, annya dibuang kan tinggal kunna. Taknya kita ganti menjadi kaf, menjadi kunna. Prosesnya kan, kalau anti, an kita buang, ta kita ganti dengan kaf. Kafnya, taknya kasroh jadi hi. Antuma juga sama. An kita buang, tinggal tuma. Tumanya kita ganti dengan huruf kaf. Karena taknya doma, kafnya juga doma. Tuma. Antunna. An kita buang, tinggal tunna. Taknya kita ganti dengan kaf menjadi kunna. Mudah kan ingatnya? Jadi kalau yang pakai kaf itu berarti lawan bicara, pihak kedua.
Dua. Yang terakhir adalah pihak pertama. Kita kali untuk anak. Untuk anak satu orang dia akan berubah menjadi ya sukun. Ya, karena dia ya sukun otomatis sebelumnya kita kasih harokat kasrah. Tujuannya adalah untuk memudahkan cara baca, gitu ya. Untuk menyesuaikan. Jadi nanti kalau istilahnya nanti lil munasabah, untuk menyesuaikan cara baca. Karena kalau tetap kita kasih doma kitabun jadi bukuku kitabui, nggak enak ya. Jadi nggak enak, maka menjadi kita bi. Jadi untuk anak jadi ya sukun, sebelumnya kita sukun, kita kasrohkan. Ini kalau ketemunya dengan isim, kalau ditambahkan dengan isim. Tapi kalau ditambahkannya dengan fiil, maka sebelum ia sukun kita butuh bantuan namanya nun. Ya, kalau ketemunya sama isim. Tapi kalau ketemunya sama fiil, kalau ketemunya sama isim, maka tapi kalau ketemunya sama fiil, setelah fiil harus kita tambahkan nun dulu. Nunnya kasroh, namanya nun wiqayah. Nun yang fungsinya untuk menjaga supaya fiil tidak rusak. Jadi kalau ada kata kerja itu bisa juga kan ditempelin pakai domir ini, ya. Khusus untuk domir anak tambahin dulu nun, baru ya. Jadi kita kasih bantuan nun, gitu ya. Ya sukun kalau tambahannya dengan isim. Kalau isim langsung ya sukun, sebelumnya kasroh ya. Nah, kalau pakai isim, tapi kalau pakainya fiil tambahin dulu, sebelum ya sukun tambahin nun, gitu ya. Contohnya saya tulis di sini. Tadi bukuku langsung kan? Buku kita tambahkan langsung ya, kita selesai, gitu ya. Tapi kalau fiil, contohnya memukul itu artinya doroba, bahasa Arabnya doroba. Doroba dia memukul. Yang dipukul siapa? Yang dipukul aku. Gak boleh langsung ya salah. Ya, tapi dia harus ditambahkan nun dulu menjadi doroba, tambahkan nun baru iya menjadi doroba. Dia telah nunnya kasroh. Itu doroba. Iya. Enggak dorobi nih. Enggak, ini nggak boleh dirubah. Kata kerja nggak boleh dirubah. Jadi kenapa harus ditambahin nun? Karena harokat kata kerja nggak boleh berubah. Nanti disebutnya dengan nama istilahnya nun wiqayah. Nama nunnya ini namanya nun wiqayah. Apa sih nun wiqayah? Nun wiqayah itu nun untuk mencegah supaya kata kerja nggak rusak. Doroba ya tetap doroba, jangan diganti fathahnya jadi dorobi. Makanya ditambahkan dengan nun supaya dia nggak rusak, fungsinya itu ya, mencegah atau menjaga supaya fiil tidak rusak gitu. Nanti kadang suka menemukan ini kok ada tambahan nunnya ya. Kenapa? Apa bedanya? Nah, bedanya di situ. Kalau ketemunya sebelumnya kategorinya isim nggak usah tambahin nun. Tapi kalau disambunginnya sama fiil tambahin nun. Dan ini hanya khusus untuk anak saja. Yang lain-lain enggak. Khusus untuk anak saja. Ya. Itu doroban itu artinya sudah kan? Dia telah memukulku. Sekarang kalau dia sudah memukul itu juga sama juga. Sama intinya fiil. Ya deribu ni. Oh, jadi
tetap sama. Intinya fiil mobil apapun ya ditambahkan dengan nun dulu baru ya gitu. Solu kama ro'aitumuni ada nunnya berarti ketemunya sebelumnya fiil. Gitu. Lanjut ya terakhir nahnu untuk 2 orang lebih mudah saja yaitu tinggal kita tambahkan ini namanya domir. Menghafalnya gimana? Gak usah menghafal langsung praktek ya. Langsung praktek mencari saja nanti. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ini 2 jenis domir yang kita pelajari di dasar. 2 jenis domir ini masuk kategorinya domir baris nanti ya. Domir yang muncul kelihatan. Nanti domir itu ada yang enggak kelihatan. Yang kita pelajari domir yang masih muncul kelihatan wujudnya. Yang pertama ada munfasil, yang kedua ada muttasil. Munfasil itu bisa berdiri sendiri, bisa diletakkan di awal kalimat. Ya, kemudian muttasil itu tidak bisa berdiri sendiri, dia nyambung dengan kata sebelumnya. Kata yang disambung oleh domir muttasil itu apa saja sih? Ya bisa nyambung dengan isim, bisa nyambung dengan fiil, bisa nyambung dengan haraf. Contoh nyambung dengan haraf tadi alaihi, ala kan harfu jar, hi-nya minha, minhu bisa. Jadi semua domir kan nggak ada yang pakai alif lam ya. Meskipun nggak ada alif lamnya, semua domir masuk kategorinya ma'rifah. Kenapa kita sebut domir dengan ma'rifah? Karena kan saat kita menunjuk huwa, dia laki-laki sudah jelas tuh, sudah spesifik yang kita tunjuk dia si laki-laki. Saat saya bilang kita bukumu, kan sudah spesifik. Yang saya maksud ini ya kamu perempuan. Maka oleh itu semua domir masuk kategorinya ma'rifah, sudah khusus, sudah tertentu, sudah spesifik, sudah jelas yang dimaksud yang mana, gitu ya. Jadi yang ma'rifah kedua adalah domir. Yang pertama apa tadi ma'rifah? Yaitu isim yang beralif lam. Yang kedua adalah isim domir. Domir yang kita pelajari baru 2, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Kemudian tadi ada domir muttasil yang dari doma, huma, hum, kemudian huma dan hunna. Itu awalnya aslinya berharokat doma, tapi dia bisa berubah jadi kasroh. Kapan jadi kasroh? Kalau sebelumnya ada huruf berharokat kasroh atau ya sukun. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pengucapan ya, untuk meringankan pengucapan. Jadi kalau tetap pakai ku boleh nggak? Boleh, ada contohnya dalam Al-Quran, gitu ya. Meskipun terasa berat, tapi ada contohnya dalam Al-Quran. Ibu, kita belajar nahwu shorof itu semuanya sumbernya dari Al-Quran. Karena munculnya ilmu ini ya memang dari Al-Quran ya. Kenapa muncul ilmu nahwu dan shorof semata-mata adalah karena memang sumbernya dari Al-Quran, supaya kita orang-orang asing ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa memahami pengertiannya juga dengan baik dan benar, gitu ya. Jadi semua rujukannya ada dalam Al-Quran. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, karena masih baru 2. Tadi kita ma'rifah ada 7. Iya Bu. Gak paham Bu yang itu. Yang mana? Yang mana Bu? Yang terakhir. Ya. Jadi domir yang munfasilnya ana, artinya saya. Kalau di muttasil diartikan dengan ku saja, buku, ku, nama, ku, gitu ya. Nah, kalau bertemunya dengan kata benda, dengan isim itu kan kita sudah belajar ya, isim itu ya nama orang, nama binatang, nama tumbuhan, benda mati, kata sifat, itu masuk kategorinya isim.
Kalau ketemunya dengan isim, kita cukup pakai ya sukun aja. Yang sebelumnya kita kasih harokat kasroh. Contoh kata rumah, baitun. Kalau mau kita tambahkan jadi rumah, kuku, maka cukup kita tambahkan dengan ya saja. Tapi harokat isimnya kita ganti jadi kasroh, maka menjadi baiti. Ya. Aslinya saya tulis dulu baitun. Nanti ketika disambung maka menjadi baiti. Rumahnya berubah jadi kasroh, tinggal ditambahkan dengan ya sukun. Baitun rumah, baiti rumah, tinggal seperti itu saja. Jadi ada kitabun, kita di. Apalagi contohnya silakan isim. Akibatun, tas. Akibatun, karena ini isim, tinggal tambahkan dengan ya sukun. Jadi ini meskipun ya sukun, dia punya makna artinya ku. Ya, kayaknya kan remeh banget ya. Ini ada ya sukun, ternyata artinya adalah ya domir. Ternyata dia adalah isim, meskipun cuma segini dia isim, gitu ya. Meskipun cuma satu huruf, tapi ternyata dia adalah isim yang punya makna ku. Akibatun, kita tambahkan dengan ya semua harokat tetap sama kecuali yang terakhirnya aja. Taknya kita jadikan tambah tuhan karena mau bersambung dengan ya. Tanwin kita rubah jadi kasroh. Apa Ustazah? Tadi kayaknya ada pertanyaan, kalau itu nahnu menjadi nah itu bagaimana? Ya memang perubahannya nah menjadi nah. Dalam contoh Nanti sama saja sebenarnya. Kalau contoh dalam kalimatnya semua sama, tidak ada perbedaan. Gitu ya. Saya bahas ini dulu ya, yang dengan huruf ya dulu, yang artinya anak. Ini baitun akibatun, kategorinya adalah isim. Ketika kategorinya isim, maka cukup kita tambahkan dengan ya sukun. Yang isimnya nanti kita kasroh kan terakhirnya, maka sudah selesai menjadi isim yang bersambung dengan domir muttasil, menjadi domir muttasil bersambung dengan isim, khusus dengan domir anak dengan ya sukun ini. Tapi kalau nyambungnya dengan fiil, contoh kata makan, akala, dia telah makan. Makan. Kita ganti. Nadoro artinya melihat. Nadoro artinya melihat. Contohnya lagi. Sami'a artinya mendengar. Ini kan kategorinya fi'il. Mari dia telah, ini kalau diartikan dia telah melihat. Sami'a dia telah mendengar. Siapa yang sudah dilihat? Yang sudah dilihat saya. Siapa yang sudah dia dengar? Yang sudah dia dengar adalah saya. Maka penambahannya ini nggak bisa kita langsung ya sukun. Kalau langsung ya sukun salah. Karena apa? Nanti harokat roknya kan jadi kasroh, jadi nadori. Salah. Gitu ya. Kalau nadori nanti jadi isim ya. Sami'i juga jadi salah. Karena apa? Karena ada yang berubah dari harokat fi'il. Khusus untuk fi'il ini sebelum ya sukun, domirnya kunya tetap dia. Pengertian kunya ini tetap di ya-nya, ya sukun. Pengertian kunya tetap di ya sukun, tapi nggak boleh kita sambung karena fi'il.
untuk fiil tambahkan dulu nun kasroh sebagai pencegah supaya harokat fiil nggak ada yang berubah gitu ya. Tambahkan dulu dengan nun sukun supaya harokat fiil tidak berubah. Nadhara tambahkan nun sukun ni sami'ah tambahkan dulu nun kasroh ni sami'ah ni. Penulisannya gimana? Karena mutasil itu kan nyambung, ya penulisannya harus disambung semua. Nadharani, dia telah melihatku. Ini menjadi sami'ani, dia telah mendengarku, gitu ya. Sampai sini ditanyakan dulu khusus penggunaan untuk domir ya yang artinya ku, saya. Jangan ditanyakan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi ya sukun ini punya artian ku. Meskipun hanya ya sukun, dia adalah isim ya. Jadi tadi semua itu meskipun hanya satu huruf kaki, itu semua adalah isim. Jadi kesimpulannya Ustazah yang untuk kalau fiil itu berarti harus berbunyi ini ya belakang. Harus ada tambahan nun dulu. Khusus ingat ini hanya khusus untuk ya saja. Yang lain nggak ada tambahan nun. Ya. Baik, silakan. Kalau ada yang ditanya dulu. Gimana? Bisa dipahami Pak Indra? Tenang aja, nanti akan diulang-ulang terus. Domir itu sampai akhir hayat kita belajar bahasa Arab terus ya, akan ada terus yang namanya domir, ada terus ya. Jangan ada yang ditanya dulu. Belum ada ya. Kita lanjut ke ini bawah saya hapus ya. Kan sudah ada di atas. Sekarang untuk yang terakhir nahnu perubahannya hanya menjadi ya. Nahnu menjadi Ini banyak sekali kita dapati di doa Robbana. Nanya itu ya berarti kami wahai Tuhan kami Robbikfir lana ampunika nih. Kalau itu sudah cukup jelas. Jadi kalau ada di belakang berarti kami. Kalau mau ingat jadi doa yang sering kita baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kemudian kemarin ada Robbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina gitu ya. Tinggal tambahin aja dia di akhirnya. Ya, kalau baitun ya baitu hakibatun kalau kofiir yang nggak usah ditambahkan nadhara sami'a langsung saja. Ketentuan ini kan hanya untuk ya sukun. Biar yang lainnya sama semuanya tetap. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Untuk hari ini ma'rifahnya cukup 2 dulu ya. Karena ditambah nanti khawatir berat sekali. Khawatir berat. Kita cari dulu untuk PR-nya ya. PR-nya mencari nakiroh. Nakirohnya cari yang bentuk yang kita pelajari, cari yang persis aja dulu ya. Kalau ada
isim nggak pakai alif lam dan akhirannya tanwin. Cukup cari itu saja dulu. Jadi kalau nggak pakai alif lam akhirannya nggak tanwin, jangan dulu. Ya, mencari isim nakiro. Mencarinya pelak seperti yang kita pelajari dulu, yaitu yang tidak pakai alif lam akhirannya tanwin. Itu aja dulu. Nanti kalau mendapat ini nggak ada alif lamnya, akhirannya bukan tanwin, jangan dulu. Itu nantinya di mana Ustaz? Al-Quran, kita sepakati nanti surahnya ya. Jadi itu ya, mencarinya itu dulu. Yang tidak beralif lam dan tanwin. Kalau ada beda-beda dikit, jangan dulu. Itu aja dulu, fokus pada itu untuk nakiro. Ya. Kemudian mencari ma'rifah. Ma'rifahnya itu yang beralif lam. Kalau beralif lam otomatis tidak tanwin. Kemudian juga mencari isim dhamir, baik itu dhamir munfasil ataupun muttasil. Untuk dhamir sedapatnya aja. Enggak harus 14 semua. Betul ya? Surat apa Ustaz? Kita untuk memudahkan, kita seperti biasa dari awal saja, dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa? 5 dulu gitu ya. Berarti Al-Fatihah sama Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 gitu. Gitu aja ya. Sebentar. Surahnya belum kita tentukan. Yang pasti dari kita untuk Al-Fatihahnya kita ini dulu ya. Kita jadikan belajar dulu untuk sekarang ya. Kita praktek sekarang Al-Fatihahnya. Kita mencari nakiro, kemudian yang tidak beralif lam dan tanwin. Kemudian kita mencari ma'rifah yang beralif lam dan dhamir. 3 itu dulu ya. Kita awali dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillahnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifah alif lam. Ar-Rahmani ma'rifah alif lam. Ar-Rahimi ma'rifah alif lam. Ya. Berarti sudah spesifik. Ya, sudah spesifik. Ma'rifah alif lam. Lillahi ini kita lewat dulu karena dia ada harfu jar li dan Allahi gitu ya. Dia bukan dhamir hi-nya. Itu satu lafaz Allahi ya. Kemudian Robbi nggak ada alif lamnya tapi nggak tanwin, kita lewat dulu. Nanti kita pelajarinya di nomor 7 dari Ma'rifah. Kita belum belajar, jadi dilewat dulu ya. Kemudian al-alamin ma'rifah, kenapa? Alif lam. Gitu. Ar-Rahmani ma'rifah alif lam. Ar-Rahimi ma'rifah alif lam. Maliki nggak ada alif lam tapi nggak ada tanwin, lewat dulu. Nanti ya nomor 7 itu kita pelajarinya nanti. Yaumi nggak ada alif lam nggak ada tanwin, lewat dulu juga, jangan dulu ya. Ad-dini alif lam. Ma'rifah alif lam. Iyaka belum aja, jangan dulu. Iyaka kita lewat, ini domir tapi nanti dulu, kita belum belajar dulu ya. Dia kategorinya berbeda, nanti dulu ya. Iyaka kita lewat. Na'budu kita sudah belajar dia apa? Fi'il, berarti gak masuk pembahasan kita. Wa juga kategorinya haraf, nggak masuk pembahasan kita. Ya kan tadi saya sudah bilang ini domir tapi kategori yang berbeda, lewat dulu ya. Nasta'in fi'il lewat ya. Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, sudah langsung lewat ya. Ihdina domir nanya saja ya. Ihdini fi'il ketemu sama domir. Berikanlah tunjukilah kami gitu ya. Iya, intinya fi'il nanya domir. Jadi nama
rifa. Domir. Isim domir. Berarti Ma'rifah. Ma'rifah. Terus dari kerasa lagi ke mutasil atau mufasil gitu. Ya mutasil. Pokoknya kalau sudah ya mutasil. Kalau mufasil kan pokoknya kalau cuma berarti mutasil. Asiroto. Ma'rifah. Alif lam. Al-mustaqim. Ma'rifah. Alif lam. Siroto, nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Lewat. Alladzina, ini alif lamnya juga bukan model. Tadi kan saya bilang alif lamnya yang kalau dibuang dia jadi nakiro. Kalau alladzina, kalau alif lamnya dibuang nggak jadi zidan. Nggak ada ya, dia alif lamnya namanya alif lam mausul. Jadi nggak masukkan. Memang nanti dia akan masuk ke ma'rifah, tapi belum kita bahas poinnya. Ya, jadi kita lewat dulu ya. An'amta belum. Alaihim. Ini yang kita bahas. Aslinya adalah hum. Ada ya. Karena sebelum hum ada ya sukun. Jadi alaihim. Jadi him adalah isim domir ma'rifah. Domir muttasil ma'rifah. Ya. Jadi him kategorinya ma'rifah. Dia jenisnya adalah isim domir muttasil. Ya. Alaihim. Ghairi lewat al-maghdubi ma'rifah ya. Alaihim himnya ya. Himnya domir muttasil berarti ma'rifah. Wala kita lewat al-dhalin ma'rifah. Gitu ya. Jadi yang ma'rifah di sini berarti sudah spesifik, sudah khusus, sudah ditentukan, sudah ada batasannya yang mana, gitu ya. Tapi kita di sini nggak dapat nakiroh ya. Iya. Nggak dapat nakiroh. Kalau mau dapat nakiro bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 2. Alif lam mim. Kita bahas sampai ayat 2-nya saja ya, nanti setelahnya jadi PR. Ya. Zalika, ini kita belum pelajari. Alkitab ma'rifah. Karena ada alif lam. Kalau kita rubah ke nakiro berarti tinggal kita buang alif lamnya jadi kitab. Lah kita lewat oraibah, kita lewat juga, kita belum belajar fihi ada domir hi-nya itu domir. Aslinya apa? Fihu. Haraf. Nah, dia kan bisa domir mutasil bisa datang kemana-mana. Nah fihi ini kenapa kok jadi hi? Kenapa enggak hu? Karena ada yang sukun gitu ya. Aslinya fihu. Tapi karena sebelumnya ya sukun jadi fihi. Jadi hi di sini adalah domir. Makanya kalau di Al-Qur'an kita lihat artinya di dalamnya. Di dalam dia laki, tapi laki-lakinya kembali kemana? Ke Alkitab. Kitab kan muzakkar tunggal, maka pakainya Hihu. Tadi hi. Hudan nggak ada alif lam tanwin berarti nakiro. Nah ini kita dapat satu hudan nakiro. Kenapa nakiro? Karena ada tanwinnya itu nggak pakai alif lam dan tanwin berarti nakiro. Lil muttaqin Ma'rifah. ada li dan alif lam. Tulisannya memang kalau disambung dengan li alifnya dihapus. Sampai situ berarti kita sudah dapat satu nakiroh ya. Sudah contoh. Jadi yang nakiroh itu intinya kalau nggak ada alif lamnya akhirannya tanwin an in un. Kita carinya yang itu dulu untuk nakiroh. Nanti kalau ibu-ibu baca ternyata nggak dapat ya sudah jangan dipaksa. Boleh berada-ada. Jangan dipaksakan udah. Nggak boleh berada-ada.
Kalau sampai biar dapat nakiro, kalau sampai ke ayat 11, ibu-ibu terlalu banyak nggak? Atau sampai ayat 16? Banyak kan nggak? Yang sanggup boleh. Yang sanggup boleh. Yang sanggup boleh. Ya. Berarti ayat yang mendadak sampai Ini minimal sampai ayat 10 biar ibu dapat nakiro. Dapat nakiro yang jelas. Sampai ayat 10. Kalau mau mengerjakan sampai ayat 16 silakan. Ya, tapi paling tidak sampai ayat 10. Nanti sudah dapat semua itu, dapat domir. Jadi cuma Al-Baqarah ayat 3 sampai 16. Ayat 3 sampai 10 minimal. Ya boleh silakan sampai 10 saja sudah cukup. Tapi kalau mau lebih sampai 16. Ya. Carinya yang seperti yang kita pelajari saja. Akhirnya nggak pakai alif lam dan tan. Kemudian yang kedua yang pakai marifahnya pakai alif lam dulu, nggak ada tan nya. Kemudian domir. Domirnya sesuai yang kita pelajari ini saja dulu. Gitu ya. Jadi nanti langsung biar mudah kasih PR-nya. Gini. Langsung dibagi anakiro, nanti yang masuk nakiro apa saja, dapatnya adik apa saja, adik al-ma'rifahnya dibagi al-ma'rifah masih dikasih tanda kurung arifah, dapatnya apa saja, kemudian domir nanti dibagi dua, domir al-munfasil dan adomir al-muttasil. Jadi satu halaman itu sudah langsung dibagi 4 ke bawah, gitu ya. Iya. Nanti di sini ayatnya kan bisa ditulis ayat mulai 3 sampai 10 atau sampai 16, gitu ya. Jadi sampai itu nomornya untuk nomor ayat. Jadi di ayat 3 seandainya nggak dapat nakiro ya kosong. Dapat yang alif lam ditulis apa, dapat domir apa ditulis, gitu ya. Jadi biar nggak acak-acakan. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Sampai jam 9.20 ini Ustaz. Nah, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri kita mengingat kembali isim ditinjau dari kejelasan maksudnya dibagi menjadi 2, yaitu isim nakiro dan isim ma'rifah. Yang belum jelas masih belum spesifik namanya nakiro. Punya satu ciri yaitu tidak beralif lam dan tanwin yang anin. Yang sudah jelas sudah spesifik namanya ma'rifah. Yang sudah kita pelajari baru 2, yaitu satu yang beralif lam, 2 domir. Isim domir. Domir yang kita pelajari juga baru 2, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Kita akhiri dulu dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.